Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita al-mukarram al-ustaz Haji Nurjan Alam SAG serta para jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat besertakan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita memulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah yang mana kita kirimkan untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berjasa dalam pengembangan dan pemakmuran Masjid Jami Al-Anwar ini, wabil khusus untuk pengarang kitab yang telah kita kaji maupun yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurdin Alam SSAG, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para asatidzah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Selawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih-lebih kelak untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Kemarin sampai wathalithu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa tsalitsu, adapun perkara kemuliaan kebahagiaan yang utama dan pertama, yang ketiga yang bisa seseorang peroleh jika nanti kelak di dalam akhirat. Kemarin yang pertama, kebahagiaan yang paling utama dan pertama itu adalah pada saat malaikat maut mendatangi dirinya pada saat mau mencabut nyawa, itu datangnya dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Yang kedua, pada saat dia berada di dalam kubur, malaikat itu datang tidak mengejutkan, tidak menakutkan, dan tidak mengagetkan dia. Sekarang yang ketiga, wa tsalitsu, adapun perkara yang ketiga yang merupakan kebahagiaan yang paling utama dan pertama, yakunu aminan, keberadaan orang itu aminan, merasa aman. Ay ghaira khaifin fi waqtil fazail akbari, maksudnya enggak ada kekhawatiran, enggak ada ketakutan. Fi waqtil fazail akbari, pada saat terjadinya atau pada saat terjadinya huru hara yang begitu besar kelak pada saat di dalam kubur udah mulai. Wahwa, yang dimaksud dengan fazail akbar, hina yu'maru bil kafiri bil dhahabi ilan nari, saat orang-orang kafir diperintahkan bizahabi, untuk pergi, ilan nari, menuju neraka. Itu saat-saat yang amat sangat luar biasa.
wa hina tughlaqun naru ala ahliha, dan saat pintu neraka ditutup rapat-rapat bagi penghuninya. Pada saat pintu neraka tertutup begitu rapat bagi penghuninya, wa ya'asuna minal khuruji minha, dan para penghuni neraka itu merasa putus asa, dia nggak bakalan bisa keluar dari neraka tersebut. Makanya ulama mengajarkan kita pada saat mengakhiri doa tasyahud akhir itu ada 4 permohonan yang jangan sampai kita nggak baca. Yang pertama, aku berlindung dari Allah dari siksa api neraka, dari siksa kubur, dari siksa hidup dan dari kerumitan hidup dan kehidupan serta meninggal kita. Yang terakhir dari fitnah dajjal. Jadi wa ya'asuna minal khuruji minha, dan mereka para penghuni neraka merasa putus asa dari bisa keluar dari neraka tersebut. Wa hina yudhbahul mautu fi surati kabasin amlaha bainal jannati wan nar, dan saat kematian seekor diserupakan yang digambarkan, dan saat kematian seekor kambing kibas yang bagus yang disembelih yang dalam kondisi menggelepar-gelepar, baina jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Jadi ada orang tersiksa begitu luar biasa, dia menggelepar laksana kambing yang lagi disembelih. Makanya ulama mengajarkan ada 5 amalan yang bisa kita terhindar dari proses-proses huru hara yang besar kayak begitu. Yang pertama, senantiasa kita berjalan menuju masjid untuk berjamaah. Walaupun dalam situasi listrik mati, hujan kilat gelontoran, deras banget, berangkat. Itu bagian nanti amalan yang bisa mengamalkan kita dari huru hara akhirat. Yang kedua, senantiasa kita bertaubatan nasuha kepada Allah, karena diri kita nggak lepas dari yang namanya salah dan dosa siapapun juga. Yang ketiga, selalu melindungi saudara-saudara kita yang muslim, yang beriman, dari gangguan-gangguan orang munafik yang zaman ini udah benar-benar luar biasa. Yang ketiga, yang berikutnya, perbanyak sedekah infak. Terlebih-lebih saat ini Masjid Al Anwar lagi mengadakan satu program yang begitu luar biasa. Kita masuk di dalamnya, niatkan itu bagian dari selamatnya kita dari huru hara kelak di akhirat. Terus yang berikutnya, selalu menolong antar sesama, jangan cuek. Lihat saudara kita yang lagi kondisinya memprihatinkan, urunan, perhatikan. Itu 5 hal itu menjadi pengaman nanti kita pada saat terjadi huru hara di akhirat. Mudah-mudahan dari kelimaan itu ada tuh di antara kita, mau 3 mau 2 terserah ya. Yang penting jangan sampai enggak sama sekali. Apalagi itu berbicara mengenai berjalan menuju masjid di tengah malam, apalagi hujan deras ya, kilat gelontoran itu luar biasa. Sehingga ada kisah seorang laki-laki yang diantarin setan
untuk berjamaah sholat ke masjid. Setan nganterin seorang laki-laki mau jamaah sholat ke masjid. Kepikir gak itu? Kisahnya begini. Satu ketika ada seorang laki-laki yang soleh luar biasa. Setiap mau ke masjid dia mandi dulu dengan bersih, dia pakai minyak wangi, dia pakai baju yang paling bagus yang dia miliki. Pas sampai tikungan dikit lagi sampai ke masjid, tergelincir dia jatuh. Pakaiannya kotor. Akhirnya dia pulang kembali, dia bersihin lagi dirinya, diganti bajunya, dipakai minyak wangi lagi, diberangkat lagi. Kira-kira ada nggak kita yang model gitu? Habis gitu pas sampai tikungan mau deket jatuh lagi. Ini seorang laki-laki terus dia berusaha pulang kembali, mandi lagi, dia rapiin lagi dirinya, dipakai minyak wangi lagi, didatang lagi ke masjid. Yang ketiga kalinya justru ada seorang laki-laki yang menolong dirinya, nganterin sampai menuju masjid. Akhirnya tuh laki-laki enggak ke masjid, nganterin doang. Dia tanya, apa sebabnya kamu nganterin saya bersusah payah menuju masjid untuk jamaah sementara kamu tidak masuk ke dalam masjid? Apa jawabnya? Tahukah kamu siapa saya ini? Saya ini iblis, setan. Terperanjat lelaki ini. Kenapa bisa-bisanya kau setan iblis mengantarkan aku untuk berjamaah ke masjid dalam situasi kondisi semacam ini? Apa jawaban iblis? Kejadian pertama, kau jatuh terpleset, baju kamu basah, kamu pulang, terus kamu mandi, kamu ganti baju kamu pakai minyak wangi-wangi, itu menyelamatkan seluruh keluarga kamu dari api neraka. Kedua kalinya kau berbuat semacam itu lagi, dan ini menyelamatkan tetangga-tetangga kamu. Kalau sampai 3 kali aku biarkan ini, seluruh masyarakat yang ada kau selamatkan. Iblis kagak mau. Besok kalau ada Jami Al Anwar, yang kalau mau jalan terpleset jatuh, jangan langsung tidur katanya, jangan, balik lagi. Tuh, sampai begitu. Terus berikutnya, warabiu, adapun keistimewaan atau kebahagiaan yang utama, keselamatan yang pertama dan utama yang bisa diperoleh seseorang kelak nanti di akhirat. Karena kemarin kita itu membahas ada 10 kebahagiaan, kebaikan, keselamatan yang utama dan pertama. 5 dikasih di dunia, 5 dikasih di akhirat. Ini bahasan kita yang lagi di akhirat. Warabiu, adapun perkara yang keempat yang merupakan keselamatan, kebahagiaan, kebaikan yang utama dan pertama yang bisa diperoleh seseorang, tumhi sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Tuh. Dihapusin, diilangin seluruh kesalahan dosa dirinya, wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima seluruh kebaikan, ya, kebaikan dirinya. Jadi dosa dan kesalahannya dihapusin, seluruh amal baiknya diterima. Itu merupakan hal yang amat sangat luar biasa, yang semua itu mengidam-idamkan. Terus berikutnya, wal khamisu, adapun perkara yang kelima yang merupakan keselamatan yang utama dan pertama, yamurru ala syirati kal barkil lami'i, itu orang bisa menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Ini karena jembatan Siratal Mustaqim ini luar biasa.
wali jahannama jisrun adakun minas sya'ri wa ahadun minas sayfi alaihi kalakibun wa hasakun ya'khuzuna man sya'allah. Dalam neraka jahanam nanti ada satu jembatan yang kita sebut dengan jembatan Siratal Mustaqim. Adakum minas sya'ri, lebih halus dari rambut. Ada yang mengatakan rambut itu udah kecil, dibelah lagi menjadi 7. Bayangin itu. Terus wa ahaddu minasyaifi, lebih tajam dari pedang. Dan jembatan itu panasnya luar biasa, licin dan menggelicirkannya luar biasa. Alaihi kalakibu wa hasakun ya'khuzuna man sya'ah. Di atas jembatan itu ada besi-besi pengait yang begitu panas dan tajam, yang akan mengambil siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya dari sini nanti orang mukmin menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim itu ada macam-macam. Ada yang katorpi, seperti kedipan mata, langsung sampai. Terus kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Terus wakarihi, seperti angin yang menghembus. Wa ka'ajawidil khaili, seperti secepat kuda yang amat kencang berlarinya. Warukabi, ada yang seperti kecepatan orang yang ngendarain kendaraan. Ada juga justru yang terlempar di dalam api neraka. Dan yang terakhir, orang yang berjalan merangkak-rangkak secara pelan-pelan. Maka dari sini kalau yang mau ngamalin silahkan. Ada satu amalan pendek, doa agar kita bisa terhindar dari jembatan Siratul Mustaqim, yang boleh kita baca selesai sholat maktubah. Doanya, amalannya, bacaannya pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu muslimun. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Ilahan wahidan, Tuhan yang esa. Wa rabban syahidan, dan Tuhan yang senantiasa menyaksikan. La ma'buda siwahu, yang tidak ada disembah apapun juga kecuali Allah. Wa nahnu muslimun, dan kami adalah orang-orang muslim. Itu baca setiap habis sholat fardu, insya Allah itu menjadi penyelamat kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu muslimun. Jangan boleh sekali, boleh 3 kali, boleh. Yang penting dawam, istiqomah. Yang susah istiqomahnya. Ada lagi juga itu Bismillah 7 tuh. Mungkin ada yang dengar. Bismillahi pi ruhi, Bismillahi pi jismi, Bismillahi pi dami, Bismillahi pi lahmi, Bismillahi pi azbi, Bismillahi pi jildi, Bismillahi pi azmi. Itu juga kalau dibaca juga luar biasa. Itu bisa terpelihara. Bisa terpelihara ruh kita, bisa terpelihara tubuh kita, bisa terpelihara darah kita, bisa terpelihara daging kita, bisa terpelihara urat-urat saraf yang kita nggak tahu jumlahnya banyak banget. Bisa terpelihara kulit kita, bisa terpelihara tulang belulang kita.
Selanjutnya wa yunadi munadin, dan berteriak-teriak orang yang teriak atau memanggil-manggil orang yang memanggil. Tapi ada suaranya doang yang disebut dengan hatib. Jadi ada telepon itu suaranya doang kedengeran, orangnya kagak ada. Tuh, nanti seperti itu ada. Teriaknya apa? Ya ahlan nari khuludun bila mautin. Wahai para penghuni neraka, kekal abadilah kamu semua bila mautin, gak ada kematian sama sekali. Fayayasu ahlun nari minal khuruji minha. Oh. Tadi kelewatan tuh ya. Yang tadi belum itu, berarti wa yunadi munadin dari amlah bin al-jati wandar, terusannya wa yunadi ya. Ya. Tadi wa yunadi munadin, dan memanggil-manggil orang yang memanggil atau berteriak-teriak orang yang berteriak. Sebagaimana setiap malam juga para leluhur kita, para orang-orang yang telah meninggal kita itu berteriak. Inna arwahal mu'minin ta'ti kulla lailatin ila sama'id dunya wa yunadi kullu wahidin minha bisauti hadidin alfa marrah. Jadi para leluhur kita setiap malam datang turun ke langit dunia nengokin kita. Wa taqifu bihidha'i buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bisauti hadidin alfa marrah. Pas papasan rumah kita dilongok sambil manggil-manggil kita dengan suara yang amat memiluhkan sebanyak 1000 kali. Tuh. Lalu ketepatan kita lagi dipanggil ada di sini, girang dia. Tapi andai kata kita lagi dipanggil, kita lagi nggak di sini, wah, insyaallah. Jadi yang kelima itu wal khamisu, adapun yang kelima yang merupakan kebahagiaan, kebaikan, keselamatan yang utama dan pertama, orang itu bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim kalbar kilami, seperti kilat yang menyambar. Fayadkhulul jannati bisalama, lalu ia akan memasuki surga bisalamati, dalam keadaan selamat. Sebab berkaitan ini juga Nabi pernah berdoa, wa yudrabu jisru jahannam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujizu wa du'a'ir rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Pada saat dibentangkan jembatan Shiratal Mustaqim di neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang pertama yang akan melewati jembatan itu. Wa du'a'ur rusul yauma idzin, dan doa para rasul pada saat itu, Allahumma sallim sallim. Selamat min kalali bisyirati wa ghairiha. Tuh. Dari besi-besi pengait. Tuh. Sehingga digambarkan wabihi kalakibu mislu syauki sa'dan. Tuh. Pada jembatan Shiratal Mustaqim terdapat besi-besi pengait seperti duri pohon sa'dan. Akhir Rasul bertanya, amma ra'aitum syauka sa'dan, pernahkah kamu melihat pohon berduri itu? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innaha mislu sauki sa'dan ghaira annaha la ya'lamu qadra izamiha illa Allah. Jadi enggak ada yang pernah tahu besarnya seapa itu kecuali Allah. Fatakhtabun nasu bi amalihim, maka
pohon sa'dan yang durinya begitu luar biasa akan mencakok manusia sesuai dengan amal mereka. Jadi min kalaki bisyirati wa ghairiha, dari besi-besi pengait jembatan Siratal Mustaqim yang amat sangat panas, wa ghairiha, dan lainnya, min ahwali dzalikal yaumi, dari huru hara dahsyat yang terjadi pada hari itu. Bis itu bahasan ini habis, masuk kepada pembahasan berikut. Wal maqalatul hadiyata asyrata, hitungan dari 11 sampai 19 mengikuti hadiyata asyrata, enggak hadiyatu. Wal maqalatul hadiyata asyrata, adapun maqalah yang ke-11. Qala Abul Fadli, telah berkata Syekh Abul Fadli rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan belas kasihan kepada beliau. Sammallahu kitabahu bi asyrati asma'in, sammallahu, Allah telah memberikan nama, kitabahu, kepada kitabnya Allah, bi asyrati asma'in, dengan 10 nama. Ini di sini dalam keterangan-keterangan kitab lain seperti Imam Fakhrur Razi menyebutkan dalam kitab beliau Mafati Al-Ghaib, beliau katakan ada sekitar 32 nama Al-Quran. Sedangkan Imam Az-Zarkasi di dalam kitab beliau itu menyatakan ada 55 nama Al-Quran. Al-Harali juga menyebutkan, kata beliau ada 90 nama Al-Quran. Imam Suyuti di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran itu menyebutkan ada 55 nama. Jadi banyak. Dan sebenarnya Al-Quran kitab Allah menurut riwayat Imam Husain itu ada 104 kitab Allah. Semuanya cuman sudah terkumpul di dalam Al-Quran. Jadi sammallahu kitabahu, Allah telah memberikan nama kitabahu, akan kitabnya, bi asyrati asma'in, dengan 10 nama. Yang pertama Qur'anan, ya. Qur'anan, kitab Allah dikasih nama Al-Quran. Ini ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, inna alaina jam'ahu qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan di dadamu dan membacanya. Itu Al-Quran, berarti Quran itu perkara yang dibaca, maka Quran itu menjadi bacaan yang amat sangat luar biasa. Kata Imam Makenase di dalam kitab beliau, siapa saja yang ingin berdialog kepada Allah maka perbanyak baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan bagian dialog kita sama Allah. Maka baca Quran itu luar biasa. Karena annal malaikata la ya'tu fadilata qiraatil Qur'an. Malaikat yang begitu luar biasa tidak Allah berikan kemampuan bisa baca Al-Qur'an. Fahiya harisatun zalika ala istima'ihin nas. Maka pada saat ada manusia membaca Al-Qur'an, itu malaikat ngeliling, menyimak, memperhatikan. Maka pada saat ada seseorang setelah membaca Al-Quran, dia sempetin aja berdoa, man qara'al Quran thumma da'a
amanna ala du'aihi arba'atu malakin insya'a ajalaha lahu fid dunya wa insya'a addakharaha lahu fil akhirah. Lalu ada seseorang setelah baca Al-Quran dia sempetin berdoa, ada 4.000 malaikat yang hendak mengamini doa itu. Jika Allah kehendaki dikabulin di dunia, jika Allah kehendaki disimpan buat di akhirat. Man sayangnya kita lupa mulu. Shadaqallahul azim, doa aja apalagi yang manggil, udah lupa dah, lupa. Tuh. Yang pertama itu Al-Quran. Terus yang kedua wal furqanan. Kitab Allah dikasih nama Furqan. Furqan itu artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi landasannya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Terus wa kitaban, juga kitab Allah dikasih nama kitaban. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang dimaksud Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk yang luar biasa itu Quran. Terus berikutnya wa kitaban wa tanzilan, wa Furqan. Wa kitaban udah kitab. Terus wa tanzilan, juga kitab Allah disebut nama tanzil. Ini terdapat pada surat As-Su'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Tanzil. Jadi semuanya ada Al-Qurannya. Berikutnya wahudan. Jadi Al-Quran itu dikasih nama hudan. Dan itu juga ada itu wa anna lama sami'nal huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqah. Terus berikutnya wa nuran. Kitab Allah disebut nur. Tuh. Jadi ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubinah. Itu dalam surat An-Nisa ayat 74. Terus warahmatan. Kitab Allah disebut dengan nama rahmah. Al-Qur'annya surat An-Naml itu wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Terus wasyifa. Wasyifa dan kitab Allah disebut dengan syifa. Ini luar biasa nih, syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Kata-kata syifa itu bisa menyembuhkan penyakit fisik dan psikis. Tuh. Ini banyak sekali penelitian. Jadi seorang ilmuwan berbangsa Belanda, Van der Hoeven, itu pernah mengeluarkan satu pernyataan bahwa Al-Quran yang kita baca
itu mampu menghilangkan penyakit psikologis, ya. Orang yang baca Al-Qur'annya dengan tadabbur, dengan benar-benar, itu penyakit psikologis apapun gak kena dia. Terus juga bentuk penyakit fisik apapun, termasuk tumor dan kanker. Dr. Alfred Timotius dari Prancis, itu juga beliau mengeluarkan pernyataan, jika ada seseorang membaca Al-Quran, suara bacaannya didengar oleh dirinya sendiri, dia resepin, umpamanya ada bagian yang sakit, dia rabah sambil baca Quran, maka bacaan Al-Quran yang dengan suara yang bisa dengar itu mampu mendeteksi sel kanker dan tumor yang ada dalam diri dia. Makanya baca Quran itu jadiin media penyembuhan luar biasa. Sehingga dari sini ada satu ungkapan Hujatul Islam, ma ra'aitu syai'an yaghzil aqla wa ruha wa yahfazul jisma wa yadmanu sa'adah aktsara min idamatin nadhri fi kitabillahi ta'ala. Kata beliau, aku tidak menemukan satu nutrisi di muka bumi ini yang paling efektif dan akurat, yang bisa memelihara tubuh kita fisik dan psikis, dan mampu menghantarkan kepada kebahagiaan hidup dan akhirat, kecuali itu adalah banyak membaca Al-Quran, termasuk mencerdaskan akal. Cuman sehari jangan kurang 100 ayat, itu luar biasa. Man qara'al Qur'an muti'a bi aqlihi wa in kanat mi'atan. Jadi orang yang melazimkan bacaan Al-Quran, maka dikasih kecerdasan yang begitu luar biasa, dan tidak akan pikun meskipun usianya sudah ratusan tahun. Ini banyak di kampung kita buktiin. Ada itu pengamal Al-Quran atau pembaca Al-Quran sejati atau guru, usianya sudah begitu luar biasa, organ tubuhnya masih komplit, masih berfungsi dengan baik. Itu berkat Quran. Maka wasifaan. Terus yang berikutnya waruhan. Tuh. Quran disebut dengan ruh. Tuh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh, yang dimaksud itu Al-Quran, dengan perintah kami. Itu luar biasa. Itu yang baru 10 nama. Apa yang lagi yang dikatakan ada 90 nama. Jadi luar biasa fungsinya. Maka jangan sampai sehari enggak baca Al-Quran. Jangan sampai. Terus wazikran, tuh, kitab Allah disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Banyak ayatnya. Zikir. Makanya kalau guru kami itu sebenarnya zikir yang paling utama dan pertama itu baca Quran. Lalu kita kan zikiran kita banyak apa aja. Qurannya lupa dibaca. Justru zikir walinya Quran. Sekarang pembahasan lafaz nih. Faqauluhu, adapun ucapan Syekh Abu Fadl, Qur'anan, terhadap lafaz Quran atau berupa lafaz Quran bin nasbi, dengan dibaca nasab, Qur'anan, ini pembahasan lafaz. Badalun min qaulihi, itu menjadi badal dari mubdal minhu. Kalau ada badal, ada mubdal minhu. Itu. Ini urusan nahu dah merepot. Kalau baca kitab nggak tahu nahu, nggak tahu sorob, repot dah. Nah, jadi ucapan Syekh Abdul Fadl, ya, berupa lafaz Qur'anan
binasbi dengan dibaca nasab itu badalun menjadi badal min qaulihi dari ucapan beliau bi asyrati dengan lafaz asyrah. Fa innahu ya, karena lafaz asyrah itu maf'ul tsani menjadi maf'ul yang kedua karena dia menjadi maf'ul itu kondisinya fathah, maka Qur'anan baca fathah juga. Li'an maf'ul tsani bisama menjadi maf'ul yang kedua dari fi'il sama. Li'annahu karena fi'il sama itu ya ta'addi li maf'ulaini merupakan fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul. Ada fi'il lazim, ada muta'addi. Kalau muta'addi fi'il yang membutuhkan maf'ul, bisa satu maf'ul, bisa dua maf'ul. Kalau fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Bil ba'i dengan perantaraan huruf ba, bi asyrah tu ba. Au bidunihi atau tanpa huruf ba. Wattabi'u adapun isim yang atau lafaz yang mengikuti itu tabi'un li matbu'ihi selalu ngikutin perkara yang diikutin. Bil lafzi baik dalam lafaznya, kalau lafaznya mufrad ikut mufrad, lafaznya tasniah ikut tasniah, lafaznya jama' ikut jama' dan seterusnya. Au bil mahali atau dalam mahalnya, i'rabnya dalam rafa, nasab dan seterusnya. Ammal Qur'an wal Furqan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Haji Nurdin Alam Zais AG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.